Lo tahu kan, orang kaya itu nggak mikir uang kayak orang biasa atau orang yang kekurangan. Mereka sadar kalau waktu itu adalah sumber daya paling berharga, jadi mereka bikin pilihan yang bisa melindunginya. Inti dari investasi mereka adalah perubahan cara pandang tentang uang, waktu, dan kesempatan. Mereka nggak lihat uang sebagai sesuatu yang harus dipegang erat atau dibuang-buang begitu aja, tapi sebagai alat untuk menciptakan daya ungkit dan memperbesar dampak mereka. Mereka paham kalau kekayaan itu nggak cuma soal berapa yang lo dapat, tapi seberapa efektif lo bisa mengubah sumber daya, uang, waktu, atau koneksi, jadi sesuatu yang berkembang dan bertambah banyak. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Video ini bakal ngebahas satu-satu, strategi apa aja yang orang-orang kaya lakukan. Yuk, kita mulai. Yang pertama, orang kaya berinvestasi untuk tetap sehat, bukan cuma untuk perbaiki masalah. Orang kaya itu nganggap kesehatan sebagai investasi jangka panjang, karena memang begitu. Mereka nggak nunggu masalah datang, tapi langsung bertindak sebelum ada yang salah. Mereka nyewa pelatih pribadi yang desain program khusus buat tubuh dan tujuan mereka. Fokusnya bukan cuma aktif, tapi lebih ke bangun kekuatan dan fleksibilitas. Soal kesehatan mental, terapi nggak cuma dilihat sebagai solusi krisis, tapi sebagai cara untuk tetap tenang dan mengelola stres sejak dini. Langkah-langkah kayak gini yang bikin mereka bisa kontrol kesehatan mereka. Bagi sebagian orang, mungkin kelihatan kayak mereka boros, tapi bagi yang lain, ini adalah keputusan yang bikin mereka siap untuk masa depan yang lebih kuat. Berikutnya, mereka mengeluarkan uang untuk pendidikan yang bakal kasih return yang tinggi. Orang kaya itu nganggap pendidikan sebagai prioritas yang terus-menerus. Mereka nggak berhenti belajar pas sekolah selesai, malah mereka nyelipin duit buat ikut kursus, sertifikasi, dan coaching yang bisa nguatkan skill mereka dan buka pintu peluang baru. Misalnya, seorang profesional di bidang keuangan bisa aja ikut program analisis data, belajar buat baca tren yang bisa bantu ambil keputusan yang lebih cerdas. Ilmu ini langsung jadi nilai lebih, yang akhirnya nambah penghasilan dan prospek karir, bikin momentum yang nggak bisa dilihat orang lain. Orang yang kurang beruntung biasanya ragu buat keluarin duit buat pendidikan yang nggak janji bakal langsung ngasih hasil. Mereka mungkin mikir itu cuma pengeluaran yang nggak bisa mereka penuhi, padahal mereka nggak sadar berapa banyak yang mereka rugi karena nggak berkembang. Orang kaya itu investasi di coaching buat ngembangin skill kepemimpinan atau komunikasi. Investasi kayak gini bakal balik lagi dalam bentuk promosi, peluang bisnis, atau gaji yang lebih tinggi, sementara yang nggak mau ngelakuin ini ya bakal terjebak. Bedanya ini bukan cuma soal uang. Orang kaya bertindak tegas waktu belajar bisa ngedorong mereka maju. Sementara yang lain fokus sama kebutuhan jangka pendek, malah kehilangan kesempatan buat berkembang dan bikin peluang lewat begitu aja. Berikutnya, mereka investasikan uang buat hubungan yang membuka peluang. Orang kaya tahu kalau hubungan itu penting, jadi mereka investasikan waktu dan uang buat bangun hubungan itu. Mereka nggak nunggu keberuntungan buat bertemu orang yang tepat, tapi mereka langsung cari tempat yang penuh peluang. Pas mereka ngadain makan malam atau acara, mereka nggak cuma sekadar pesta, mereka bikin momen yang hidupin ide dan peluang baru. Misalnya, seseorang yang mau masuk ke dunia teknologi. Mereka bisa aja keluarin 15 juta rupiah buat ikut acara besar di industri itu. Di sana, mereka ketemu para founder, investor, dan orang-orang dalam industri. Mereka nggak cuma ngobrol biasa, tapi langsung tukeran nomor, follow up, dan mulai bangun koneksi yang nyata. Dan hubungan-hubungan itu bakal jadi kesempatan yang dorong karir mereka maju. Orang yang lagi kesulitan finansial mungkin bakal ngeluh dan nggak ikut acara yang sama, mikir itu terlalu mahal atau nggak penting. Mereka tetap di lingkungan yang itu-itu aja, berharap sesuatu datang sendiri, padahal tanpa nyoba keluar dan masuk ke ruang baru, mereka bakal kehilangan percakapan dan koneksi yang bisa ngubah segalanya. Berikutnya, membayar buat layanan yang hemat waktu. Orang kaya itu beli kembali waktu mereka dengan bayar layanan yang ngurusin tugas-tugas sehari-hari. Ini bikin mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih bernilai, kayak berkembang di karir, bangun kekayaan, atau quality time bareng keluarga. Daripada buang-buang waktu buat urusin pekerjaan rumah, mereka pakai waktu itu buat maju. Orang yang punya sumber daya terbatas biasanya ngelihat bayar layanan kayak gini sebagai pengeluaran yang bisa dihindarin. Mereka pikir kalau ngurusin semuanya sendiri bisa hemat uang, padahal itu malah ngorbanin waktu yang seharusnya bisa dipakai buat belajar, istirahat, atau memperbaiki keadaan finansial mereka.
Tapi yang terjadi, waktu itu habis buat urusin pekerjaan rumah, yang bikin mereka capek dan merasa kelelahan. Terjebak di siklus ngelakuin semuanya sendiri tanpa bisa berkembang. Berikutnya, membangun personal brand yang bisa bikin orang percaya. Orang kaya paham banget soal kekuatan personal brand mereka. Mereka tahu kalau personal brand itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga tentang menciptakan kepercayaan dan pengaruh yang bisa membuka pintu peluang baru. Untuk itu, mereka investasi di profesional yang bantu mereka bikin citra diri yang mewakili siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Mereka punya stylist yang sesuai sama tujuan mereka. Mau itu jas yang tajam atau outfit bisnis kasual yang rapi, setiap pilihan menunjukkan kepercayaan diri dan kesuksesan. Pas mereka masuk ruang rapat, kehadiran mereka udah menonjol duluan bahkan sebelum mereka membuka mulut. Berikutnya, berlangganan sumber informasi yang tepat. Informasi itu kekuatan, dan lo harus pastiin kekuatan itu datang dari sumber yang tepat. Memang sih konten gratis atau yang umum itu lebih baik daripada nggak ada konten sama sekali. Tapi layanan berbayar seperti special newsletter atau langganan berita online berkualitas jauh lebih oke. Akses ke informasi yang tepat itu ngebentuk cara lo melihat peluang, mengatasi risiko, dan akhirnya bangun kekayaan. Lo nggak perlu konsumsi informasi banyak-banyak, lo cuma perlu konsumsi informasi yang tepat. Banyak banget nilai yang bisa didapetin dari sumber informasi berkualitas, tapi orang dengan sumber daya terbatas seringkali nggak ngeh soal ini. Kalau lo punya sumber daya buat investasi di satu sumber informasi berkualitas, lo bakal lihat betapa banyak yang bisa lo capai. Berikutnya, membayar mentor buat mempercepat kesuksesan. Orang kaya itu nyewa mentor supaya bisa maju lebih cepat. Mereka cari ahli yang tahu apa yang berhasil dan bisa nuntun mereka langkah demi langkah. Misalnya, seorang pemilik bisnis bisa kerja bareng orang yang udah sukses bangun perusahaan-perusahaan sebelumnya. Mentor kayak gini bakal kasih saran jelas soal cara kelola tim, close the deal, dan menghindari kesalahan-kesalahan umum. Daripada buang-buang waktu mikirin semuanya sendiri, pemilik bisnis itu fokus ke tindakan yang ngasih hasil. Sementara orang yang nggak punya duit buat nyewa mentor bakal coba belajar dari sumber gratisan. Hasilnya, mereka malah bikin kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Berikutnya, orang kaya mengupgrade ruang tinggal dan ruang kerja mereka. Lo tahu kalau cara lo ngatur ruang di sekeliling lo bisa bener-bener ngubah cara lo kerja? Ini kayak merubah ruang kosong di rumah jadi kayak kantor, jadi ruangan yang fungsional dan nyaman buat kerja. Kursi yang ergonomis dan meja yang kokoh bisa bikin lo betah buat kerja lama. Pencahayaan yang lebih baik bikin energi lo tetap terjaga. Peredam suara bisa bantu ngeblokir gangguan, dan ini semua buat ruangan tetap tenang dan lo tetap fokus. Ini kayak bisa bikin lo lebih produktif, tapi tanpa ngerasa capek. Bayangin kalau lo kerja di meja dapur atau di sofa, dikelilingi suara berisik, berantakan, atau gangguan lainnya, ini bakal bikin semuanya jadi lebih sulit. Lo gak akan bisa fokus di tempat kayak gitu, dan kondisi itu malah bikin orang ngerasa stuck atau kelelahan. Tanpa lo sadari, lo bisa aja terjebak di ruang yang nyedot dan ngabisin energi lo. Investasi kecil buat ruang di sekeliling lo bisa benar-benar merubah lo berfungsi dan bekerja lebih produktif. Berikutnya, jaringan eksklusif. Masuk ke jaringan yang tepat bisa buka pintu yang kebanyakan orang nggak tahu ada. Bayar untuk dapat tempat di klub pribadi atau grup profesional bakal ngebawa lo ke ruangan yang penuh orang-orang yang bisa bikin hal besar terjadi. Di sini, transaksi dibahas, kemitraan terbentuk, dan karir melesat. Obrolan di makan malam bisa jadi jalan buat ketemu investor, klien baru, atau peluang besar yang bisa ubah semuanya. Orang yang nggak invest di jaringan-jaringan kayak gini cenderung stay di lingkaran yang itu-itu aja. Mereka andalin koneksi yang udah ada, berharap sesuatu bakal datang sendiri. Mereka nggak denger obrolan atau kenalan sama orang-orang yang bisa bantu mereka maju. Tanpa akses ke ruang-ruang ini, mereka lewatkan peluang yang bisa ubah arah hidup mereka. Hubungan itu kuat banget, dan jaringan yang tepat bisa kasih lo keunggulan yang lo butuhin buat lepas landas. Berikutnya, investasi pada keterampilan yang menggandakan kekayaan. Orang kaya itu investasi buat belajar keterampilan yang bisa bikin uang dan peluang mereka berkembang. Dan keterampilan negosiasi itu salah satu yang paling penting. Pemilik bisnis yang lagi siap-siap buat deal besar nggak cuma berharap yang terbaik. Begitu mereka masuk ruang rapat,
mereka bakal luangin waktu buat belajar dari ahli yang bisa ngajarin cara bikin tawaran dengan cara yang tepat, terus gimana merespons dan baca reaksi orang lain. Mereka pengen pastiin punya keterampilan buat dapetin deal terbaik yang bisa ningkatin profit buat semua orang. Keterampilan semacam ini bakal terus kasih hasil setiap kali ada deal baru. Kuasai keterampilan ini, dan lo yang bakal ngedrive orang-orang lain di sekeliling lo. Berikutnya, mempunyai konsultan pajak yang sangat ahli. Aturan main di dunia ini lebih berpihak pada mereka yang tahu cara bermainnya. Pajak itu salah satu pengeluaran terbesar yang bakal lo hadapi dalam hidup, dan orang kaya paham banget pentingnya punya tim yang tepat buat ngurusin hal ini. Seorang ahli strategi pajak yang bagus bakal nemuin cara buat ngurangin tagihan pajak lo secara legal dan melindungi kekayaan lo. Punya pemahaman dasar soal berbagai strategi pajak itu bagus, tapi kalau lo coba ngurusin semua sendiri, bisa jadi lo malah ngasih uang yang sebenarnya berhak lo punya. Seorang ahli pajak yang baik bakal ngebantu nyusun keuangan lo supaya lo bisa nyimpen sebanyak mungkin secara legal. Buat orang kaya, ini nggak bisa ditawar lagi. Ini uang lo, dan uang lo ya harusnya bisa terus kerja buat diri lo. Berikutnya, fokus pada investasi jangka panjang yang reliable. Untuk membangun kekayaan yang bertahan lama, lo butuh investasi yang cerdas kan? Dan beberapa pilihan investasi emang terkenal karena alasan ini, mereka bakal tumbuh, tapi juga stabil dan terpercaya. Properti, saham blue chip, dan indeks fund jadi favorit orang kaya, karena mereka konsisten memberikan hasil seiring waktu. Orang kaya nggak main judi dengan tren berisiko tinggi, atau terjebak spekulasi. Sebaliknya, mereka beli saham di perusahaan yang udah mapan. Perusahaan-perusahaan yang punya track record puluhan tahun. Saham-saham blue chip ini tumbuh dengan stabil, menciptakan kekayaan jangka panjang, sambil tetap menghasilkan dividen. Investasi properti dan indeks ini bakal ngebangun kekayaan selama puluhan tahun ke depan, dan lo sekaligus sudah menanamkan fondasi keuangan lo untuk jadi makin kuat dari tahun ke tahun. Ini bukan cuma kesempatan buat diri lo, tapi juga buat generasi masa depan lo, termasuk anak-anak lo. Berikutnya, diversifikasi kekayaan ke aset unik. Kekayaan nggak cuma ada di rekening bank, tapi juga disimpan di barang-barang yang nilainya tumbuh seiring waktu. Kalau kebanyakan orang cuma fokus ke uang tunai atau saham, orang kaya lebih jago diversifikasi ke aset unik kayak seni, barang koleksi langka, atau barang antik. Investasi yang dulu dianggap aneh, sekarang malah punya potensi gede banget. Aset ini berkembang seiring waktu dan bisa jadi warisan buat generasi berikutnya. Seni misalnya, itu salah satu contoh yang powerful. Coba bayangin, lukisan karya pelukis legendaris Indonesia kayak Affandi atau Basuki Abdullah yang makin dicari orang. Lukisan yang dulu dibeli seharga jutaan rupiah bisa jadi bernilai miliaran dalam beberapa dekade ke depan. Itu karena karya seni dari pelukis terkenal, yang punya nilai historis dan kualitas, bakal terus dihargai seiring waktu. Bedanya sama kebanyakan orang yang cuma mikir seni itu cuma buat hiasan, orang kaya nganggap seni itu sebagai aset yang bisa ngasih keuntungan besar di masa depan. Mereka nggak cuma beli, tapi juga paham cara rawat dan jualin karya seni itu pas harganya lagi tinggi. Jadi, mereka paham banget kalau seni itu bukan cuma buat dekorasi, tapi juga bisa jadi alat buat ngebangun dan melestarikan kekayaan. Berikutnya, mengendalikan narasi lewat media. Ada satu fakta yang harus lo tahu, story yang orang percaya tentang lo bakal ngefek ke peluang yang bakal lo dapat. Nah, orang kaya punya kontrol atas story mereka masing-masing, karena mereka sadar banget kalau kekayaan tuh nggak cuma soal duit aja, tapi juga soal pengaruh. Chairul Tanjung punya kerajaan media Transcorp. Nadiem Makarim, meski gak punya TV sendiri, dia bisa manfaatin media dan bikin narasi yang naikin citra dan bisnisnya. Kabar baiknya buat lo guys, kontrol narasi itu nggak cuma bisa dilakuin sama miliarder pemilik stasiun TV aja. Lo juga bisa kok. Lo bisa mulai aktif di Instagram atau LinkedIn, buat bikin personal brand lo sendiri. Ini semua bisa ngebentuk cara orang lihat lo, dan naikin datangnya peluang buat lo. Intinya, nggak butuh duit banyak atau tim PR buat ngatur narasi lo. Karena pada dasarnya, manusia tuh gampang banget terpengaruh sama cerita. Kalau lo bisa memainkan narasi dengan cara yang tepat, lo bisa jadi orang yang luar biasa. Berikutnya, siapkan uang tunai untuk peluang emas. Buat lo yang masih bingung kenapa likuiditas penting,
lo harus ngerti nih bedanya bangkrut sama kekurangan uang tunai. Bangkrut itu artinya lo nggak punya apa-apa, nggak ada aset, investasi, atau backup plan. Sedangkan kekurangan uang tunai itu pas uang lo terikat di properti, saham, atau aset lain yang nggak bisa langsung dicairkan. Disinilah orang kaya mikir beda. Mereka selalu siapin uang tunai, bukan buat keadaan darurat, tapi buat peluang yang datang tiba-tiba. Coba bayangin deh, tiba-tiba ada investasi emas datang, kayak properti yang dijual separuh harga atau bisnis gede yang lagi butuh partner. Kalau semua uang lo udah terikat, lo nggak bisa ambil kesempatan itu. Tapi kalau lo punya cash yang ready, lo bisa langsung bergerak cepat dan dapetin kesempatan yang orang lain cuma bisa mimpiin. Jadi, jangan sampai semua uang lo terkunci ya guys. Sisihin sebagian buat uang tunai yang gampang diakses, bukan buat hal darurat, tapi buat saat-saat lo nemuin kesempatan besar. Kekayaan itu nggak cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang kesiapan lo pas peluang emas datang. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan nggak akan pernah datang kalau lo nggak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.